saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Selamat siang teman-teman. Halo Nabila, halo Aziz. Hai, selamat siang Gimana juga. Iya siang. Gimana kalian kabarnya? Sehat-sehat aja? Alhamdulillah sehat. Kita di sana gimana kabarnya? Iya nih, di sini aku puji Tuhan sehat juga. Cuman di Jakarta tuh lagi second wave nggak sih? COVID-19 tuh mulai naik-naik lagi gitu. Oh Serem iya, nggak sih? kalau bagi saya sih ya sempat nonton juga sih yang second wave-nya ini. Ya mengerikan sih menurut saya, tapi bukan berarti kita harus ketakutan. Artinya ya kita itu sudah melewati gelombang pertama dan tentunya yang gelombang kedua ini tentu lebih parah lagi dan cara kita mengantisipasinya kayaknya juga harus lebih ekstra gitu. Benar-benar. Jadi tuh aku lihat berita kan, baru-baru ini tuh dicanangkan lagi namanya PPKM darurat. PPKM darurat adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai pengetatan dari PPKM mikro. Sebelumnya tuh ada PPKM mikro dari tanggal 22 Juni. Tapi ini diperbaharui lagi jadi PPKM darurat. PPKM darurat ini berlaku untuk Jawa dan Bali. Nah, sebenarnya tuh beda-beda tipis aja sih. Di PPKM Mikro tuh masih ada WFH, WFO untuk sektor yang non-esensial. Tapi yang di PPKM darurat ini 100% untuk kegiatan-kegiatan yang non-esensial tuh di WFH-kan. Menurut kalian, kenapa sih bisa sampai ada second wave di Indonesia? Padahal kan sebelum-sebelumnya tuh udah di-warning kan kita lihat di India tuh second wave kena gitu loh. Menurut kamu gimana, Bill? Menurut aku ya, kalau misalnya dilihat dari Lebaran terakhir, kan masih banyak tuh ya yang pergi mudik, walaupun udah ada larangannya. Itu bisa jadi pemicu nggak sih? Makin banyak kasusnya, walaupun sekarang udah ada vaksin sih, tapi ya orang-orang masih berani aja jalan-jalan keluar, liburan. Menurut kamu gimana, Ziz? Ya ini sih kayaknya aware atau perhatian dari masyarakat ini emang sangat kurang gitu. Banyak kemarin memang ada yang pulang kampung kan, yang lebaran itu meskipun dilarang, itu juga salah satu pelanggaran peraturan. Kemudian ketika yang di daerah-daerah dibolehkan, ada beberapa yang dibolehkan untuk keluar masuk antar daerahnya itu protokol kesehatannya pun nggak terlalu diperhatikan gitu. Artinya misalnya dalam satu truk atau satu pesawat itu misalnya harusnya kan ada jarak-jarak gitu, harus jaga jarak. Tapi kenyataannya yang realitanya kemarin itu ya sama seperti sedia kala, nggak ada jaga jarak, prosedur ya cuma dicek antigennya doang. Tapi prosedur dari transportasinya itu masih ada beberapa yang transportasi yang belum menerapkan protokol kesehatan yang seperti jaga jarak itu. Benar. Apalagi nih yang aku dengar-dengar nih ya, penyebaran dari COVID-19 yang gelombang kedua tuh cepet banget. Di daerah rumahku yang ada di Semarang tuh bahkan RW ku nih ada 23 orang yang udah positif COVID. Itu tuh kayak tiba-tiba rumah ini, rumah itu tuh semuanya tiba-tiba kena. Serem nggak sih? Di lingkungan kalian, apalagi di penempatan ini, tapi masih aman nggak? Kalau di tempatku ya di Nunukan ini juga baru rame. Kemarin itu sempat naik, kasusnya melonjak tajam itu di pulau sebelah, tapi masih Kabupaten Nunukan ini itu di Pulau Sebatik. Sampai-sampai bupatinya itu kayak pusing gitu, kok tiba-tiba kok bisa ini tiba-tiba meningkat gitu. Nah, kemudian itu mulai diperketat lagi di sini gitu. Berarti di sana bupatinya udah cepat tanggap lagi ya setelah Ya, sebelumnya cepat. kendor. Bahkan dikirimin kayak podcast gitu ke setiap instansi itu, bupatinya itu kayak curhat terus instruksikan ke berbagai lembaga itu gitu untuk lebih perhatian lagi, lebih diketatkan lagi gitu. Berarti disosialisasi ulang lah ya, Iya. buat diingatkan lagi. Kalau di Bontang gimana, Bil? Ada kabar-kabar nggak? Kalau di Bontang sih, kemarin itu sebenarnya zona kuning ya, tapi sekarang udah jadi zona merah. Terus jadi setiap malam, udah dari minggu lalu, itu Babinsa udah turun ke tempat-tempat yang ramai, mensosialisasikan kalau misalnya tempat ramai
kayak Pujasera atau tempat makan itu maksimal bukanya sampai jam 9 malam aja. Tapi kalau minggu ini belum tahu lagi sih gimana. Tapi yang jelas ada isu-isu juga ada PPKM gitu. Tapi mungkin yang ini lokal ya. Iya ya, kalian hati-hati ya. Soalnya tuh yang aku dengar lagi tuh Indonesia nih ada 4 varian virus COVID-19 yang baru tuh ada semuanya di Indonesia. Ada yang dari Inggris, ada yang dari India, dan ada yang 2 dari Afrika Selatan. Nah, dari 4 virus ini, ternyata 3 virus baru ini tuh menjadi perhatian gitu dari WFO. Jadi memang Indonesia lumayan menakutkan ya buat COVID-19-nya ini. Nah, menurut kalian nih, sebagai ASN nih, kita tuh harus gimana ya dalam menyikapi second wave COVID-19 ini? Ya, menurut saya ya kesadaran dari kita masyarakat sendiri itu harus ditingkatkan. Seperti kalau kemarin kita itu acuh tak acuh gitu, masih banyak yang nggak percaya, nggak corona itu nggak ada, COVID itu nggak ada gitu. Nah, kita sebagai ASN itu kayaknya lebih mensosialisasikan lagi bahwa wabah ini memang beneran ada gitu, dan ini tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara seperti itu. Jadi ya mungkin lebih ke kita sebagai ASN ya berbicara ya secara baik-baik ke masyarakat, dilakukan dengan sopan, santun, ramah agar bisa ya dilakukan ngobrol-ngobrol ringan lah gitu yang agar bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat umum gitu. Daripada lewat sosialisasi yang mungkin Ya. serius malah bikin bosen, mending Ya, lewat mungkin. obrolan gitu ya. Ya. Bisa jadi harus menjalin komunikasi dengan baik lagi ke masyarakat. Kalau menurut Wibil gimana? Selain itu semua yang udah disebutin Aziz. Setuju tuh sama yang dibilang Aziz. Jadi kita selaku ASN ini sebenarnya lebih baik memberi contoh pada masyarakat ya untuk prokesnya, taat pakai masker, cuci tangan. Ini salah satu bagian dari nilai etika publik nggak sih? Yes. Bagian bertanggung jawab Betul terhadap sekali. peran kita terhadap masyarakat. Benar-benar. Dan di sini juga nilai nasionalisme kita itu memang benar-benar diuji. Dimana kita itu ya sebagai warga negara yang memang jika memang benar memiliki jiwa yang nasionalis ya semestinya kita itu bisa rela berkorban gitu. Nah, rela berkorban di sini dalam hal pandemi ini contohnya ya misal kita dilarang untuk mudik atau kemana ya kita ikhlaskan, kita rela berkorban nggak ketemu sama keluarga, kita rela nggak jauh-jauh dari keluarga, entah beberapa sampai kapan itu kita tetap di tempat kita untuk tidak bepergian kemana-mana. Itu juga mungkin salah satu sikap rela berkorban kita agar kita bisa saling menjaga antar sesama gitu. Ya, setuju sama Aziz. Selain itu tuh ya, bahkan nih aku dapat berita juga, tapi udah 8 bulan yang lalu sih kalau nggak salah aku dengar beritanya tuh, ada ASN di Papua kalau nggak salah, dia tuh masih sempat-sempatnya gitu korupsi, ngadain pungli. Jadi tuh penumpang yang harus naik pesawat nih harus rapid test di posko kesehatannya mereka. Padahal penumpang itu udah punya surat swab, tapi tetap harus dipaksa lagi untuk rapid test. Selain itu, harga rapid testnya nih dinaikin. Padahal sudah ada surat edaran dari Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa harga rapid test tuh hanya 150.000. Tapi di posko kesehatan tuh sampai 250.000. Aku tuh heran gitu, kenapa bisa sih ASN tuh sempat-sempatnya juga korupsi di saat-saat genting yang semua orang tuh butuh. Jadi sebagai ASN nih kita harus tetap menerapkan nilai-nilai nasionalisme dan melayani publik dengan baik di tengah-tengah pandemi ini. Jangan sampai kita malah mencari kesempatan-kesempatan di saat semua orang lagi bersusah payah. Berarti semoga kita semua saat udah fix jadi PNS nih, bisa jadi PNS yang lebih baik lah ya. Amin. Itu aja kali ya, kalian mau kerja lagi kan ya? Iya nih, aduh, Indri Podes baru datang, aduh. Oke, semangat Aziz. Semangat. Bye-bye Aziz, bye-bye Bibi. Oke, sehat-sehat ya.